Dilansir media Belgia, Marcelino Ferdinand dikaitkan dengan klub Spanyol untuk bursa transfer Januari nanti. Dikutip juga media TVN News bahwa ketertarikan klub Spanyol itu setelah melihat penampilan Marcelino saat menghadapi Argentina juga laga bersama KMS DINZ. Perkembangan dan kemajuan permainan Marcelino membuat klub Spanyol memasukkan nama Marcelino sebagai target transfer mereka pada Januari nanti. Tapi itu baru sekedar rumor. Klub Spanyol yang tertarik kepada Marcelino itu adalah peserta La Liga, yakni Real Sociedad. Kabar terbaru AS Roma Serie A Liga Italia. Beda nasib Paulo Dybala dan Ola Solbakken di klub Jose Mourinho. Ada kabar baik. Agen Dufan Zapata sedang bekerja untuk membuka dan menjamin transfer AS Roma. Ya, Dufan Zapata tengah berusaha untuk bergabung dengan AS Roma dari Atalanta. Menurut Calciomercato.it, agen Dufan Zapata langsung bergegas dan melakukan perjalanan ke Bergamo besok, Kamis, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Upaya ini untuk membuka kesepakatan dan menjamin kepindahan sang penyerang ke AS Roma, ibu kota Italia. Diketahui, penyerang asal Kolombia tersebut saat ini menjadi favorit untuk memperkuat tim asuhan Jose Mourinho. Roma sedang dikaitkan dengan penyerang Fiorentina Luka Jovic. Menurut laporan terbaru di Italia, Viola ingin berpisah dengan Jovic yang tidak cocok dengan rencana Vincenzo Italiano setelah musim yang mengecewakan di Florence. Penyerang asal Serbia ini berada di pinggiran skuad Fiorentina dan karena itu kemungkinan akan pindah sebelum batas waktu transfer. Di sisi lain, Roma sedang membutuhkan striker setelah Atalanta memutuskan untuk tidak menjual Dufan Zapata ke Giallorossi. Tetapi sang agen terbang langsung ke Roma dan mengadakan pertemuan dengan Thiago Pinto karena Zapata secara pribadi mau gabung AS Roma. Radio edisi hari ini melaporkan bahwa Roma telah mengincar Jovic sebagai salah satu opsi yang layak di hari-hari terakhir jendela transfer. Alvaro Morata kembali ke orbit Roma. Negosiasi untuk mencapai Dufan Zapata sepertinya terhenti, dan bagi Romelu Lukaku saat ini masih belum ada negosiasi. Ketika ketidakpuasan mulai menyebar di kalangan penggemar karena tidak datangnya sang striker, Roma sedang mempelajari apa yang harus dilakukan. Menurut Roma Fresh, Mourinho lebih memilih Morata daripada Zapata dan Lukaku, karena skema permainan yang dia bentuk dalam formasi Roma. Zapata merupakan juru gedor nomor 9. Tapi harga Morata tak masuk akal bagi Roma. Opsi lain juga klausul proposal baru akan disiapkan untuk pengajuan kembali transfer Morata ke AS Roma. Roma tertarik ke striker Udinese Beto. Setelah mempelajari kontrak Beto di Udinese membuat Roma bergerak untuk upaya ketertarikan serius ke sang striker. Beto sendiri ketika mengetahui ketertarikan Roma merasa dirinya akan naik dalam karirnya. Tak bisa dipungkiri setiap pemain mau bergabung ke tim sekelas Roma dan mau dilatih Jose Mourinho. Namun Udinese mengeluarkan pernyataan tegas. Direktur baru bidang teknis Udinese, Federico Balzaretti berbicara tentang masa depan Beto, membuka kemungkinan penjualan. Udinese adalah klub yang solid. Mereka tidak perlu menjual, menghargai pemain penting telah membuat sejarah Udinese, tapi tidak perlu menjual. Ketika sebuah klub datang, nilai yang diberikan kepada salah satu pemain kami harus sesuai dengan apa yang kami berikan. Jika tawaran datang seperti ini kami duduk dan mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Mengetahui hal itu, dan dia adalah salah satu kekuatan dari klub tersebut. Klub kami memiliki area pencari bakat luar biasa yang tahu cara mengganti pemain kuat ketika mereka memulai dengan pemain kuat lainnya. Kemungkinan ketertarikan dari Roma setelah runtuhnya urusan Zapata tidak bisa dikesampingkan. Inter Miami berhasil lolos ke final US Open Cup setelah mengalahkan FC Cincinnati dengan skor 5-4 lewat adu penalti usai imbang 3-3 selama 120 menit. Lionel Messi mencetak 2 assist di laga ini. Yuya Kubo yang jadi eksekutor pertama berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik meski tembakannya bisa dibaca oleh kiper Inter Miami, Greg Callender. Lionel Messi yang bertugas sebagai eksekutor pertama juga tanpa kesulitan mengirim bola masuk ke gawang. Pada kesempatan kedua, Santiago Arias dan Facundo Farias sama-sama mampu mengecoh kiper lawan. Skor 2-2, Sergio Santos yang jadi eksekutor ketiga Cincinnati bisa mengirim bola ke pojok kiri atas gawang.
David Luiz kemudian bisa menyamakan skor jadi 3-3 karena ia juga dengan tenang melaksanakan tugasnya. Di kesempatan tendangan keempat, Matt Miazga bisa mencetak gol. Hal yang sama dilakukan oleh Joseph Martinez. Skor masih imbang 4-4. Pada penalti kelima, Nick Haglund gagal mencetak gol untuk Cincinnati. Tendangannya bisa dibendung oleh Kalender. Kemenangan kemudian jadi milik Inter Miami karena Benjamin Kresmachi bisa mencetak gol. Skor 5-4 untuk Inter Miami di adu penalti.